pada zaman yang entah di mana, tapi jelas bukan di Jawa Tengah, berdirilah sebuah kerajaan agung bernama Kerajaan Al-Garuk, terletak di tengah padang pasir tandus, tapi penuh kejutan. Pasirnya bisa menyala kalau malam hari karena mengandung kristal cahaya, dan untanya semua bisa berdendang. Raja negeri itu dikenal dengan nama Raja Tanduk bin Cingkrang, seorang raja yang hobinya dua, membuat teka-teki yang menjebak dan memakai sandal beda warna. Rakyat maklum, Raja Tanduk memang aneh, tapi anehnya bikin negeri itu terkenal hingga ke Instagram surga. Namun, keanehan itu juga membawa masalah yang tiada ujung. Tiap pekan, Raja bikin sayembara teka-teki, dan kalau rakyat tak bisa jawab, hukumannya absurd, disuruh meluk unta pakai kuas raksasa atau nyanyi lagu kebangsaan sambil lompat katak sejauh 2 mil. Disinilah peran Abu Nawas menjadi penting. Abu Nawas tinggal di ujung kerajaan, rumahnya terbuat dari kardus bekas karpet terbang. Ia dikenal sebagai penyair, filsuf, pelawak, sekaligus pesulap ala kadarnya. Ia bisa membuat unta menangis karena puisi, tapi juga bisa bikin raja emosi dengan logikanya yang muter kayak jalan ke Mekah mutar 7 kali. Suatu hari, ia sedang mengajari anak-anak di pasar cara menghitung dengan jari kaki ketika pengawal datang membawakan surat. "Duhai Abu Nawas, datanglah segera ke istana. Raja ingin menguji otakmu. Dan kalau kau kalah, kau akan dikurung dalam gua cermin selama 7 hari 7 pantulan." Salam hormat, kepala pengawal kerajaan. Abu Nawas melangkah ke istana dengan santai. Di belakangnya, para pedagang ikut menonton. Anak-anak menjinjing kurma, ibu-ibu bawa termos kopi, semua ingin lihat si Abu menantang teka-teki terabsurd sejagat padang pasir. Raja Tanduk menyambutnya dari singgasana emas yang mengilap seperti wajah orang baru kena skincare. "Abu Nawas, jawab teka-teki ini," seru sang raja. "Siapa yang lebih kaya, kambing atau bulan?" Ruangan hening. Menteri bingung. Permaisuri ngunyah baklava dalam kecemasan. Bahkan seekor unta yang kebetulan lewat ikut berhenti mengunyah jerami. Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Wahai Paduka, izinkan hamba bertanya dahulu, kambing yang mana dan bulan keberapa?" Raja mengerutkan kening. "Terserah kau. Pokoknya kambing dan bulan." Abu lalu menghela napas, lalu menjawab dengan dramatis, "Jelas kambing lebih kaya, tuanku. Sebab kambing bisa punya 2 tanduk dan 2 istri, sementara bulan cuma punya 1 wajah dan nggak pernah ganti baju." Ruangan mendadak meledak tawa. Raja sempat hendak marah, tapi keburu tergelak sendiri. Luar biasa. Tapi belum selesai. Raja lalu memberi tugas. "Kau harus pergi ke negeri 1000 sandal dan bawa balik sandal kiri yang cocok dengan sandal kanan yang pernah kucium waktu mimpi minggu lalu." Abu melongo. "Tuanku, itu sandal nyata atau sandal mimpi?" "Sandal mimpi, tapi rasanya empuk seperti hati yang baru jatuh cinta." Dengan sabar, Abu Nawas menerima tugas. Ia naik keledai tua bernama Toklek, keledai yang punya kelainan. Kalau disuruh lari, dia malah ngaji. Kalau disuruh diam, dia malah nari. Perjalanan panjang pun dimulai. Di tengah padang pasir, Abu bertemu seorang pertapa berambut awan. "Wahai Abu," kata sang pertapa, "jika kau ingin masuk negeri 1000 sandal, jawab teka-teki ini. Apa yang berjalan tanpa kaki, terbang tanpa sayap, dan kadang bikin orang putus cinta?" Abu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Waktu." Seketika, pasir berputar. Muncullah gerbang emas dengan ukiran sandal-sandal dari berbagai merek mistis. Adidasar, Nikenil, dan Crocsabier.
Di dalam negeri 1000 sandal, Abu bertemu kambing bertopi emas. Ia adalah penjaga sandal mimpi. Kambing itu berbicara, "Jika kau ingin sandal mimpi raja, kau harus memilih satu dari 3 kotak. Kotak kosong, kotak penuh uang tapi beracun, kotak yang isinya hanya 1 sandal tapi bisa berbicara." Abu memilih kotak ketiga. Dari dalam, keluarlah sandal berbicara, "Salam. Aku sandal kiri dari mimpi Raja Tanduk. Tapi aku tidak akan ikut kecuali kau menjawab pertanyaanku. Apa bedanya bijak dan pintar?" Abu duduk, menatap langit, dan menjawab, "Pintar bisa menghafal semua ayat, tapi bijak tahu kapan harus diam. Pintar bisa menaklukkan dunia, tapi bijak tahu mana yang layak diperjuangkan." Sandal terdiam. Lalu ia berkata, "Kau layak membawaku." Abu kembali ke istana. Rakyat menyambut dengan sorak-sorai. Raja terharu saat melihat sandal mimpinya kembali. Tapi ia belum puas. "Terakhir," kata raja, "teka-teki ini akan menentukan segalanya. Apa yang lebih berat, janji seorang raja atau keheningan seorang pengemis?" Semua menatap Abu Nawas. Abu menjawab pelan, "Keheningan pengemis, tuanku. Karena janji raja bisa terdengar seantero negeri, tapi keheningan pengemis bisa menggema di hati selama-lamanya." Raja Tanduk meneteskan air mata. Ia berdiri, melepas mahkota. "Abu Nawas, kau bukan hanya orang paling lucu di kerajaan ini. Kau juga yang paling bijak." Setelah kejadian itu, Raja Tanduk berubah. Ia tak lagi menghukum rakyat dengan teka-teki absurd, tapi malah membangun sekolah logika dan humor. Abu Nawas diangkat jadi penasihat tertinggi kerajaan dengan jabatan resmi, Wazir Canda dan Kebijaksanaan. Dan tiap malam, di tengah pasar, Abu Nawas menggelar kelas terbuka. Ia ajarkan ilmu dari pengalaman, dari teka-teki yang menjebat, dari kambing bertopi emas, sampai sandal yang bisa bicara. Dan satu hal yang selalu ia ulang, tawa adalah awal kebijaksanaan, dan teka-teki adalah jembatan antara hati yang bingung dan akal yang ingin tumbuh. Beberapa bulan setelah insiden sandal mimpi, kerajaan Al-Garuk berubah drastis. Sekolah-sekolah logika bermunculan, rakyat semakin pandai berpantun dan berteka-teki, dan Abu Nawas hampir tiap hari diminta ceramah di tempat berbeda, dari istana hingga warung nasi onta kaki 5. Namun, kedamaian tak lama bertahan. Pada suatu malam yang dingin, aneh karena padang pasir biasanya panas, seekor unta misterius datang membawa koper emas. Di dalamnya hanya ada angin yang harum dan sepucuk surat tanpa tanda tangan. "Wahai Abu Nawas, datanglah ke Bukit Serban Hitam saat rembulan separuh tidur. Di sana, jawaban atas pertanyaan yang belum pernah kau ajukan menantimu. Seseorang yang tak ingin disebut tapi ingin kau tahu." Abu Nawas tersedak teh hangat saat membacanya. Pertanyaan yang belum pernah diajukan, gumamnya. Ini lebih ribet dari puisi Shakespeare ditulis ulang oleh unta. Namun karena penasaran dan sedikit gabut, ia pun berangkat. Di Bukit Serban Hitam, Abu Nawas menemukan gua tersembunyi. Di dalamnya, berkumpullah puluhan tokoh berjubah hitam. Mereka semua memakai sandal dari bahan langka, kulit awan, sol bintang, dan tali dari rambut naga. Mereka menatap Abu. Pemimpin mereka, seorang tua dengan jenggot yang bisa dipintal jadi tali jemuran, berkata, "Selamat datang di Majelis Sandal Agung. Kami adalah penjaga rahasia sandal sejak zaman sebelum pasir tahu dia pasir." Abu terdiam. "Ini serius." Pemimpin lanjut, "Kami punya masalah besar. Salah satu dari kami,
yang kini dikenal sebagai Raja Bayangan, mencuri sandal keabadian dan kini memengaruhi kerajaan-kerajaan dunia lewat ilusi dan logika terbalik. Abu mengangkat alis. Sandal bisa bikin kerajaan rusak. Bukan sandal biasa, bentak mereka. Sandal keabadian bisa membuat pemakainya dipercaya walau dia bohong, tampak bijak walau bebal, dan disembah walau tak waras. Loh, gumam Abu, jangan-jangan beberapa pemimpin dunia sudah pakai ini. Para anggota klub hanya menunduk. Kami tidak sebut nama, tapi ya. Pada suatu pagi yang cerah di negeri 1001 keanehan, angin bertiup pelan, burung-burung berkicau dengan nada-nada aneh seperti sedang menyanyikan lagu kode rahasia. Abu Nawas sedang duduk santai di beranda rumahnya, menyesap teh kayu manis sambil membaca koran antik yang bertuliskan huruf-huruf terbalik. Ia tampak tenang, sampai sebuah kabar membuatnya tersedat. Toko waktu dibuka hari ini saja, siapa cepat dia dapat. Jangan sampai ketinggalan masa lalu. Hah? Apa ini? Toko waktu? Di mana ada toko yang menjual masa lalu? Gumam Abu Nawas sembari menyeka teh dari janggutnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia bergegas menuju pasar, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada siapapun yang tahu toko itu benar-benar ada. Tapi anehnya, semua orang mengaku pernah melihat iklannya. Bahkan, seorang pengemis berkata bahwa ia pernah membeli kenangan masa kecilnya di sana, namun lupa di mana menyimpannya. Abu Nawas tahu, ini bukan sekadar toko. Ini teka-teki. Dan di balik teka-teki, pasti ada Raja Harun yang sedang iseng atau elit global yang sedang bermain-main dengan dimensi waktu. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mendapati situasi yang sungguh aneh. Orang-orang tampak sibuk memperbincangkan toko yang tidak ada. Aku lihat iklannya di mimpi semalam, kata seorang tukang kebab. Aku dengar kabar toko itu pindah-pindah tempat tiap detik, ujar penjual kurma dengan mata sipit penuh kecurigaan. Abu Nawas makin curiga. Ia tahu, hanya satu orang di kerajaan yang suka main teka-teki begini, Raja Harun al-Rashid. Dan benar saja, begitu ia pulang ke rumah, seekor burung merpati misterius datang membawa surat kerajaan. Isinya membuat Abu Nawas mengangkat alis. Kepada Abu Nawas, tukang akal dan pembuat masalah, datanglah ke istana malam ini. Jangan lewat pintu depan, tapi pintu waktu. Bawalah 2 jam yang tidak sama, dan 1 pertanyaan yang tak bisa dijawab. Salam, Harun si pembuat teka. 2 jam tidak sama, 1 pertanyaan tak bisa dijawab. Apalagi ini? Sepertinya sang raja benar-benar ingin bermain misteri. Abu Nawas tersenyum geli. Ia pun mulai menyiapkan diri. Ia membawa jam pasir rusak dan jam matahari mini buatan anak-anak. Dan pertanyaan yang tak bisa dijawab, Abu Nawas memilih satu yang menurutnya paling tepat. Jika waktu adalah uang, kenapa kita tetap miskin meski sudah tua? Malam itu, langit dipenuhi bintang aneh yang berkerlap-kerlip dalam pola jam digital. Abu Nawas berjalan menuju istana, tapi tak lewat gerbang depan. Ia mencari pintu waktu seperti dalam surat. Anehnya, setiap kali ia melewati bayangan pohon kurma tua di taman istana, tanah berguncang pelan dan udara terasa seperti berjalan mundur. Dan tiba-tiba muncul sebuah pintu kayu usang dengan angka 1001 terukir di atasnya. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas masuk. Di dalam, ia menemukan 7 penjaga, semuanya mengenakan jam alarm di kepala dan tertawa keras sambil membacakan teka-teki. Apa yang berdetak tapi tidak pernah berjalan? Apa yang kau lihat tiap hari, tapi tak bisa disentuh?
Apa yang selalu hilang, tapi tak pernah pergi? Abu Nawas menjawab tenang. Waktu, bayangan masa depan, dan kenangan. Penjaga pertama tersenyum. Penjaga kedua tertawa keras hingga jam di kepalanya meledak jadi konfeti. Penjaga ketiga berseru, "Selamat datang di koridor waktu, wahai penantang teka-teki." Saat melewati koridor itu, Abu Nawas tak hanya menjumpai lorong aneh, tapi juga arsip rahasia kerajaan. Di dinding tergantung lukisan-lukisan aneh, jam tanpa angka, arloji dengan wajah manusia, dan peta dimensi. Ia menemukan dokumen kuno bertuliskan, "Proyek Rahasia 1001 Jam. Tujuan, mengendalikan waktu untuk menciptakan tatanan kerajaan abadi. Pemimpin, Raja Harun, Abu Lupa, Jenderal Detik, dan Profesor Kalender. Catatan, jangan biarkan Abu Nawas tahu." "Ah, telat," gumam Abu Nawas dengan senyum menyeringai. Ia mencatat semuanya di otaknya dan bersiap konfrontasi dengan sang raja. Tapi sebelum itu, ia harus melewati ruang terakhir, ruang pertanyaan tak bisa dijawab. Di ruangan terakhir, Raja Harun sudah menunggu di singgasana aneh berbentuk mesin waktu. Wajahnya serius, tapi matanya licik. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "selamat datang. Kau pasti penasaran, bukan? Toko waktu itu rekayasa, tapi bukan dusta. Kami memang sedang bereksperimen. Tapi aku punya satu teka-teki untukmu. Jika kau tak bisa menjawab, kau akan jadi penjaga jam selamanya." Abu Nawas tertawa kecil. "Dan jika aku bisa menjawab?" "Silakan ajukan pertanyaanmu dulu," jawab sang raja. Abu Nawas mengangkat tangan dan bertanya, "Jika waktu adalah uang, mengapa makin tua kita, makin miskin?" Raja Harun terdiam. Jenderal Detik mulai keringatan. Profesor Kalender pingsan di tempat. Abu lupa siapa dirinya. "Aku tak tahu," kata raja akhirnya. "Kau menang, Abu Nawas." Tapi Abu Nawas tidak puas. Ia menatap Raja Harun lekat-lekat. "Kau tahu, Yang Mulia, aku menemukan rencana 1001 jam. Kau ingin mengendalikan waktu dan memperpanjang kekuasaan. Tapi waktu bukan untuk dikuasai. Ia untuk dimaknai." Setahun kemudian, Raja Harun kembali datang dengan satu pertanyaan terakhir. "Abu Nawas, jika kau bisa mengulang satu waktu, kapan itu?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Aku tak ingin mengulang waktu. Aku ingin semua orang berhenti menyesal dan mulai bersyukur. Karena hanya waktu sekarang yang bisa kita ubah." Raja Harun mengangguk dan berkata, "Sungguh, kau bukan hanya penasihatku, tapi penjaga waktu kerajaan." Dan sejak saat itu, kerajaan tidak lagi mengejar waktu, tapi menjaga maknanya. Toko waktu ditutup selamanya, tapi ilmu Abu Nawas hidup dalam setiap jam yang berdetik di hati rakyatnya. Raja Harun termenung. Ia lalu tertawa, seperti beban berat terangkat. "Kau benar, Abu Nawas. Aku hanya takut tua dan dilupakan. Aku ingin kerajaanku abadi, tapi aku lupa bahwa kebijaksanaanmu lebih abadi daripada waktu." Sebagai hadiah, Raja mengizinkan Abu Nawas membawa satu kado waktu dari toko palsu itu. Abu Nawas memilih jam batu, jam yang hanya berdetak jika pemiliknya melakukan kebaikan. Ia juga membawa pulang seekor kambing waktu, kambing yang bisa mengingat semua kejadian masa lalu dan bersuara seperti jam kukuk setiap malam. Abu Nawas tidak menyimpan ilmu ini sendiri. Ia membuka sekolah waktu, di mana ia mengajarkan kepada rakyat. Waktu itu bukan untuk dikejar, tapi disyukuri. Setiap detik adalah doa,
jika kau niatkan kebaikan. Jangan hanya bekerja untuk masa depan, tapi bersahabatlah dengan masa kini. Kebijaksanaan itu bukan mengalahkan waktu, tapi bersahabat dengannya. Ceramah Abu Nawas viral sampai ke negeri-negeri tetangga. Bahkan utusan dari masa depan pun datang untuk belajar darinya. TikToker dari masa depan mengunggah ceramah Abu Nawas dengan filter pasir jam.